Ketika Adam tidak percaya kepada setan, apa kata setan? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan bersumpah, hai Adam dan Hawa, aku sumpah, apa yang aku katakan ini semata-mata nasihat untuk kamu, demi kebaikan kamu, demi kemuliaan kamu. Karena mendengar setan sumpah, hati Adam jadi goncang, pikirannya jadi goyang. Karena apa? Adam tidak membayangkan ada orang yang sumpah itu bohong. Kenapa? Karena Adam tidak pernah nonton TV One. Kalau Adam suka nonton TV One, dia akan tahu ada orang yang disumpah pakai kitab suci, siang malam kemana-mana pakai dasi, kendaraannya juga Mercy, di Senayan malah korup. Akhirnya Adam goncang. Adam dan Hawa memetik buah larangan. Kira-kira yang memetik duluan Adam apa istrinya? Satu keterangan menyebutkan bahwa yang pertama memetik buah larangan adalah istrinya. Kenapa istrinya? Perempuan gampang percayaan sama sales. Begitu Adam dan Hawa memetik buah larangan, bukan jadi malaikat, bukan kekal di dalam surga, justru Adam di impeachment, jatuh ke bumi. Apa ruginya? Satu, badat lahuma sawatuhuma, nampak pada mereka berdua, aurat mereka berdua telanjang bulat, krisis sandang. Yang kedua, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi, krisis pangan. Yang ketiga, disintegrasi rumah tangga, berantakan rumah tangganya. Konon Adam jatuhnya di India, Hawa jatuhnya di Jeddah. Sedih. Sang istri yang ada di Jeddah kerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Bukan karena pening di kepalanya, bukan karena luka di kakinya, sakitnya tuh kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan kekasihnya, bukan tidak kangen dengan istrinya, kangen dan rindu tentu saja. Tapi kan sebagai orang baru di dunia tidak tahu alamat istrinya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Untung saja Allah kirim WA, wahyu Allah. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu, apa yang diterima oleh kanjeng Nabi Adam, apa yang diijazahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir, wirid. Dan apa wiridnya? Ada banyak kaul pendapat. Yang pertama, wiridnya itu yang ada di dalam Al-Quran. Kanjeng Nabi Adam baca istighfar, Rabbana ya Rabbana zalamna watarhamna itu pendapat pertama. Kanjeng Nabi Adam terus baca istighfar. Akhirnya apa? Jalan kaki dari India sampai di Jabal Rahmah, sampai di Jabal Rahmah ketemu dengan istrinya. Sepanjang jalan Adam karena jauh biasa berhenti minum, sama dengan di sini nggak ada airnya, pisan tuh repot. Sallu ala Nabi Muhammad. Wala Muhammad. Kan beramangan kon dulu. Karunya itu pemain hadroh, aduh masya Allah, itu duduknya sudah berubah-ubah begitu. Ya, tadi pegangin perut terus, itu ada airnya.
Pendapat yang kedua mengatakan bahwa saat itu Kanjeng Nabi Adam berdoa pada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah, dengan hak Muhammad kiranya engkau ampunkan kesalahanku. Bertawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Allah bertanya, ya Adam, kaifa arafta Muhammad dan malam makhluk? Wahai Adam, bagaimana engkau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Nabi Adam menjawab, ya Rabbi, innaka lama khalaqtani nafatu rasi itu maktuban ala qawaimil arsy la ilaha Muhammad Rasulullah faratu annaka lam tudil isman min asma'i khalqika illa lahu habbul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau telah selesai menciptakan aku angkat kepadaku pandang di tiang-tiang pancang arsy, saksikan di sana ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad, dalam sebuah kalimat yang indah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah Allah. Aku yakin ya Allah, dia ada satu nama, tidak ada satu nama yang bergandengan dengan namamu kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Ada nama ngerendeng antara Nabi Muhammad dengan nama Allah. Biasanya kalau ada nama ngerendeng itu biasanya saling mencintai. Betul. Dulu ada namanya Ibu Tin. Kita datang, beliau datang ada ucapan selamat datang Ibu Tin Soeharto. Pak Harto lain, Ibu Tin lain, tapi kenapa ngerendeng namanya? Artinya antara Ibu Tin dan Pak Harto saling mencintai. Ada Ibu Ani, suaminya Yudhoyono. Kita panggil selamat datang Ibu Ani Yudhoyono. Itu artinya antara Ibu Ani dan Yudhoyono saling mencintai. Ada Ibu Ainun, suaminya Habibi. Kita ucapkan selamat datang Ibu Ainun Habibi. Kenapa namanya rendeng? Artinya antara Ainun dan Habibi saling mencintai. Tai mulu dari tadi. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Allah berfirman, sadaqta ya Adam, innahu lahumul khalqi ilayya wa innahu la akhrul anbiya min dzurriyyatika falawla huma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu yang kalau bukan karena dia aku tidak menciptakan kamu. Dua di sini. Yang pertama bahwa Kanjeng Nabi Adam itu beristighfar kepada Allah. Yang kedua, Kanjeng Nabi Adam bertawassul dengan Rasulullah. Maka turunan Kanjeng Nabi Adam sampai hari ini biasa istighfar, biasa tawassulan. Istighfarnya apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'ni amalan sholihan. Yang kedua, Kanjeng Nabi Adam bertawassul. Apa tawassul yang kita baca? Kita sering baca tidak sadar. Contoh, ikut Kanjeng Nabi Adam. Ya Rabbi bil Mustafa Manado bukan Manado. Manado mah Sulawesi. Ayo. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wal firlana ma doya wasi'al karami. Adam dan Hawa melakukan pelanggaran di dalam surga, istighfar dan tawassul. Setan juga bikin pelanggaran tapi tidak mau istighfar, tidak mau tawassul. Kenapa? Setan anti istighfar, anti istighfar, anti. Jadi kalau ada orang yang nyalahin tawassul, turunan setan. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Ini repot ngopi, cuman kopinya nggak ada. Nyapinnya jatuh, orang nggak ada kopinya. Kopi hamba yang dimuliakan, kita akan ambil. Begitu Adam melakukan istighfar dan bertawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, tiba-tiba sampailah di Jabal Rahmah, bertemu dengan istrinya, rukun kembali rumah tangganya, bahagia, stabil kembali ekonominya, indah kembali rumah tangganya karena baca istighfar.
Makanya kalau panjenengan jadi preman, jadi bajingan tenging termasuk yang bosok, tidak usah takut di hadapan Allah. Tobatlah, istighfar kepada Allah. Bukankah Syekh Atabatul Ghulam juga tukang gobok, tukang taruh, tukang nyisatil androk, tukang rojok mus gada sendok nu ngaranna mo? Nyatanya dia tobat kepada Allah, baca istighfar, diangkat jadi waliullah. Bukankah Rabi'ah Adawiyah juga seorang pelacur yang banyak langganannya, nyatanya diangkat jadi waliatullah. Bukankah Umar bin Khattab sahabat Rasulullah itu pada mulanya seorang yang suka membunuh, termasuk bunuh anaknya, tapi ketika bertobat diangkat jadi khalifah Rasulullah karena baca istighfar. Baca istighfar. Mau selawatan enggak? Anak-anak bisa selawatnya enggak? Bisa? Awatnya gini. Rihabal huda ya manar dhiya. Ayo. Rihabal huda ya manar dhiya. Sami'tuka fi sa'atin min safa ayo kita bareng ya. Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Yo, Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa sealam semesta. Siapa selalu mengabdi berbakti, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa sealam semesta. Siapa selalu mengabdi berbakti, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa.
Enak apa enak? Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu dan bimbang pada keagungan Tuhan. Betapa orang nasibku. Ini anak yatim. Baru ngeliat jeruk udah salah lo. Kasih deh. Saya doain ya biar kita cepat tua ya. Ilmunya ya. Lihat. Ternyata nama Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada sejak manusia pertama diciptakan. Sudah terpampang namanya di tiang-tiang pancang aras. 2. Jadi kalau namanya sudah dipajang, biasanya orang yang nyebut banyak. Kalau panjenengan naik mobil misalnya ada tulisannya, setiap penumpang mesti baca itu. Termasuk ini nih. Setiap yang datang mesti baca. Karena ada, begitulah baginda Nabi besar Muhammad SAW namanya dipancang di aras, maka semua makhluk yang melihat pasti akan membacanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua, nama Nabi Muhammad itu biasa dijadikan PIN, dijadikan password bagi orang yang masuk Islam. Umpamanya Ahok masuk Islam, amin. Kira-kira kalau Ahok masuk Islam kita untung apa tidak? Untung. Kenapa? Begitu Ahok masuk Islam, di sini insya Allah ada sunatan massal 1000 orang, amin. 2 kali gratis lagi. Ya, wanita sendirian. Kapan? Jam 4 pagi saat kita masih tertidur mendengkur di atas kasur, Pak Adu bujur yang tumur. Sudah ada yang manggil-manggil saat itu. Siapa? Orang yang berada di masjid. Assalatu wassalamu alaik. Berapa ehok? Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasulullah, Assalatu wassalamu alaik Ya man asra bikal muhaimin lailan nilta ma nilta wal anamun niyab Sallallahu alaihi وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Suara apa? Suara apa? Cangkem bedung. Masa bedung kamu jengkol. Ini jelek-jelek nih pemain musabaqah tingkat nasional. Salah satu pelatihnya Kiai Zulin Azza dari Buntet. Belum tahu kan? Itu. Siapa yang dimaksud dengan Imamul Mujahidin, pemimpin para pejuang? Siapa yang dimaksud dengan khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah? Siapa yang dimaksud dengan kalimat akhlak, orang yang mulia akhlaknya? Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Tanggung amat enak. Selesai kita tarhib, kita kumandangkan azan. Di dalam azan ada Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas salam. Benar apa salah? Itu bahasa hadroh masuk masjid. Siapa sih ngajar kowe? Si Slamet. Pelah. Asem kok ya. Muhammad hilang. Satu kali adzan, dua kali Muhammad disebut, satu kali adzan di satu tempat, satu masjid itu 5 kali 2 sudah 10. Di Indonesia masjidnya ini ada 1.359.123 masjid. Berapa kali sebut? Berapa kali sebut? Selama nama Allah disebut, selama itu juga nama baginda Nabi besar Muhammad SAW disebut juga. Selesai azan kemudian kita baca doa, Allahumma robba hadhihi da'watin wa sholatil ati sayyidana, nama Muhammad disebut. Satu masjid yang azan cuma 1 orang, tapi yang baca doanya 457 orang. Masjidnya ada 2 juta lebih, berapa kali? Masya Allah. Selesai baca doa kemudian kita ambil air kopi, ambil air wudhu. Selesai wudhu kita baca doa, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada dong aku ya. Selesai baca doa wudhu langsung berangkat ke masjid. Itu masjid ada tulisan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir dzunubi waftah di abwab rahmatik. Masuk ke dalam masjid, tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid kita baca selawatan. Kenapa? Ada dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla ala maratan sallallahu alaihi biha 'ashran thumma sallu alaihi wasilah fa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillah farju an akuna anahu fa man sa'ala li wasilah hadathahu syafaati. Haditsun sahih rawahu Muslim. Itu disebut sekarang riwayat siapa? Soalnya ada orang yang ngaku punya 1200 kitab hadis tapi ini wajah tuh gak ada. Apabila kamu mendengar seorang muadzin berkumandang, faqulu misla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma sallu alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku. Kenapa? Fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha 'ashran. Siapa yang bersolawat padaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepada dia sebanyak 10 kali. Summa sallallahu alaihi wasilah, kemudian mintalah kepada Allah al-wasilah, dia ada kedudukan tertinggi di hari kiamat dalam surga. La tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillah, yang tidak seyogianya kecuali untuk 1 di antara hamba-hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafaati. Siapa yang mintakan wasilah untuk aku, berhak dia mendapatkan syafaatku. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi perintah Kanjeng Nabi, selesai dengarkan azan kita baca sholawat. Sholawat yang ada wasilahnya. Mulane wong Cirebon tari bar azan sok selawatan di situ langsung qomat ya. Ya apa ya? Langsung qomat apa langsung balik ke beradab? Sholawatnya apa? Sholawat yang ada wasilahnya. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Kompak ulangi. Allahumma sholli ala Muhammad ya
ini pujian-pujian selawatan ini melaksanakan perintah Kanjeng Nabi, bukan karena wong Jawa dewek. Berarti benar apa yang dilakukan orang Cirebon, benar yang diamalkan orang Cirebon, berarti benar yang dilakukan orang Indonesia, benar yang dilakukan orang Indonesia, berarti benar NU, benar NU yang salah ente. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot. Kopi. Ada teman saya nanya, Kiai tugasnya apa? Ya saya cuma masuk pesantren sambil dosen di PT IKI dan IIKI. Sisanya apa? Tugas saya pidato, ngopi, dahar, foto-foto. Ngopinya sudah, fotonya sudah, daharnya yang belum. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Selesai kita puji-pujian, kita masuk ke dalam sholat. Sebelum masuk sholat kita ada iqamatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Benar? Duduk mana nih bocah? Ada Muhammadnya. Masuk ke dalam sholat ada Muhammad apa tidak? Di sholat ada Muhammad apa tidak? Muhammadnya di mana? Di Mekah. Tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut Assalamu alayka Assalamu alayna Asyhadu an la ilaha illallah. Tahan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mantapkan illallah, tauhidnya mantap, lurus. Mantapkan tauhidnya dulu. Kodong-kodong enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Ada yang begitu enggak? Ada yang begitu? Enggak apa-apa kalau bahagianya begitu. Makanya kalau saya tuh punya kaidah apa? Kalau melihat orang yang sedang bahagia jangan diganggu. Misalnya, lihat orang gila ketawa-tawa, dia bahagia enggak? Bahagia, jangan disembuhkan. Gilanya mari malah sedih kok. Antepin aja dia gila udah bahagia kok. Makanya kalau ada orang gini-gini antepin saja bahagia, anggap saja orang bahagia. Gila. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna sekali tahiyat itu sudah ada Muhammad, yang ada nama Muhammad dan tahiyatnya. Sehari semalam itu 2 kali tahiyat awal, 5 kali namanya 3 kali ya. 3 kali tahiyat awal, 5 kali tahiyat akhir. 5 kali 2 tambah 4 kali 2. 5 kali 2 5 kali 5 20 25 kali satu masjid yang 197 orang 970 orang berapa kali itu? Begitu selesai sholat kita assalamualaikum warahmatullahi, kemudian wiridan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Kalimat haqqin wa li'anahya wa li'anamu tuwabiyan wa insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karami. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah wa la-dhalin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina. Masya Allah, nama Muhammad gak ada berhentinya, gak ada matinya. Tidak ada satu detik pun dunia terhenti nama Muhammad. Berhenti di sini, semenit kemudian sudah azan di sana ada Muhammad. Tidak ada berhentinya. Nama paling viral adalah selesai kita baca doa, kemudian kita pamitan pulang, meninggalkan berpisah dengan imamnya sambil salam-salaman dengan imamnya, sambil salam-salaman dengan guru musyidnya, sambil salam-salaman dengan Pak RT-nya. Apa yang kita baca? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala ya Rabbi sholli wa sallim. Ini jamaahnya cuma 3 orang, selawat sekali udah habis.
Apa ada dasarnya? Ada. Ma jalasa qaumun majlisan summa tafarraqu lam yadhkuru wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tirah yaumil qiyamah in syaa adzabahum wa in syaa ghafara lahum. Dawanipun Kanjeng Nabi, tidak ada satu kaum duduk di satu majlis kemudian mereka tafarraqu bubar tanpa zikir kepada Allah dan tanpa salawat kepada mereka, kecuali kumpul itu nanti hari kiamat akan jadi catatan penyesalan, penderitaan dan kesedihan. Jika mau Allah mengazab mereka, jika berkenan mengampuni mereka. Diancam oleh Rasulullah, orang yang tidak baca salawat saat bubar akan disiksa pada hari kiamat dan menyesal. Menderita, bukan disiksa, penderitaan, kesedihan sendiri. Makanya selesai sholat kita baca sholawatan, itu dasarnya. Kata As-Sakhawi, hadis ini hadisun hasan. Hadis hasan bisa diamalkan. Berarti benar orang Cirebon, benar orang Cirebon. Berarti orang salah bawang Indonesia, orang salah bawang Indonesia. Berarti benar NU, benar NU yang salah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot. Habis. Wong saya ini ngopi sehari cuma 6 gelas. Tapi sejak pandemi berubah. Karena ada COVID-19, ngopi 9 gelas. Sini ngaji santai saja, nggak pohon pisang. Bukan DPP ya, di bawah pohon pisang. Hamba Allah dimuliakan, selesai kita berpisah dengan saudara-saudara kita, pulang ke rumah masing-masing. Ingat ada cucunya belum dicukur rambut kepalanya. Kata bapaknya, wah anu orangnya durung dicukur, dorong. Tuh betul semangat beli kambing 2, selesai dibeli kambing, kemudian dipotong kambingnya, disiapkan cukurannya, digendong anaknya, siapkan kembang 7 rupa dengan minyak wanginya, guntingnya juga dengan baskom dan airnya, kemudian oroknya diputarkan. Yang pertama sama Kiai Soleh Zuhdi dulu, kemudian kiai-kiai yang lainnya. Apa yang dibaca? Ya Nabi salam alaika. Baca sholawat, indah nasabnya. Kenapa? Naqalahu ila maqarnihi min sadaqati Aminah az-Zuhriyah wa khassaha al-qarib al-mujib bi an takuna umman li Mustafa.
Kanjeng Nabi Muhammad itu lahir dari sepasangan anak manusia. Ibunya saja siapa? Ibunya itu Aminah Az-Zuhriyah, kang bangsaning kembang. Kembang itu selalu indah, bunga selalu indah. Karpet kurang sempurna dibikin gambar bunga. Panggung kurang sempurna kasih pohon bunga. Ada orang besar meresmikan gedung yang tinggi, kita ucapkan dengan karangan bunga. Pemuda jatuh cinta pada seorang pemuda, nyerahkan setangkai. Sampai mati pun tabur pacaran ke bukit hatinya mereka berbunga. Apa pernah ada orang pacaran pemuda ngasih, sayang demi cintaku padamu kuberikan padamu setangkai celana kolor? Jawab isinya, ceweknya apa? Jangan mas, itu cuman casing. Gue yang penting kan pulsanya. So. Indahnya bunga. Artinya apa? Ketika seorang wanita digambarkan dengan bunga, luar biasa indahnya. Siti Aminah itu cantik wajahnya, baik akhlaknya, indah perangainya. Itu Aminah. Hamba nabinya kan? Cantik dan solihahnya Aminah kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan dengan Sayyid Abdullah, pemuda yang ganteng, gagah perkasa, bertanggung jawab. Mirip-mirip cerita Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa itu begitu bertemu dengan Sofuro, kata Nabi Syuaib, aku akan kawinkan kamu dengan salah satu perawanku ini, tapi syaratnya kamu kerja di sini angon kambing 8 tahun sampai 10 tahun, kalau kuat itu lebih bagus. Tinggal di rumah calon mertua, tinggal di rumah calon istri 8 tahun lamanya ngurusin kambing. Kambingnya beranak pinak, tapi calon bininya nggak pernah sekalipun dicolek. Coba lamun Kang Dodi bae sudah iku. Siapa? Kang One. Kang One bagai. Mau diambil mantu sama kiai, kata kiainya, kamu angon kambing di rumahku 8 tahun, nanti selesai angon kambing kamu kawin sama perawanku. Kira-kira yang mana duluan, kambingnya apa perawannya? Subhanallah. Begitulah Sayyid Abdullah, suaminya ganteng, gagah, soleh, istrinya cantik, solihah, masya Allah. Kata orang Sunda mah nurung cupu cerita. Ada orang Sunda sini ya? Nah, sudah rusak ini. Sudah murtad lah. Sudah keluar. Sebab bahasa Sunda itu memang banyak serapan dari bahasa Arab, sehingga kalau tidak paham dia keliru. Su'ul butun segala macam. Kareheuleun itu bahasa Arab. Kalau karihal kafirun sekalipun kareheuleun jelema kafir. Karihal teh kareheuleun. Benci. Janakil itu jamak taksir dari jengkol. 4 ayat eta jamak dari pete. So. Sebagaimana tadi kamu nuruk cukup. Sebab apa? Wajar kalau Kanjeng Nabi Muhammad lahir sebagai manusia yang paling sempurna. Ibunya solehah, bapaknya soleh. Waduh, sebab apa kata orang Jawa tuh nggak jarak melarat tuh nggak jadi semi kacang, orang tinggal anjaran nih. Cek orang Sunda teng manuk teng anak beraku kuncungan. Uyah matara TS kaluhur. Kata orang Jakarta air cucuran atap jatuhnya ke pelibahan juga jatuhnya buat akan jauh dari itu kelakuan budak mah kumaha kolot. Nah, bocah kelakuannya kapriya kelakuannya wang wane. Sebab apa yang namanya guru itu, orang tua itu guru ratu atau karo. Guru pertama tuh orang tua, ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing. Nah kalau gurunya kentut berbunyi, muridnya kentut berisi, lah kan bahaya. Yang ketiga, Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang paling indah badannya. Kenapa? Seluruh bagian tubuh Rasulullah, bahkan yang keluar dari badan Rasulullah, termasuk yang pernah disentuh oleh tubuh Rasulullah, akan berbeda dengan yang lainnya. Makanya pas nanti cerita Isra Mi'raj, langit tuh nangis minta, ya Allah mbok suruh nginjek sebentar saja Rasul Muhammad sini, gue pengen diinjek bentar doang nih.
Keren itu. Begitu diinjak langsung selfie. Waduh. Nah itu nanti bahasannya Isra Mi'raj. Lihat. Kita di dunia ini sering melihat benda nama depannya sama, belakangnya beda lain. Ada jeruk Bali, ada jeruk Medan. Tapi jeruk Bali tidak sama dengan jeruk Medan, walaupun sama-sama. Ada salak pondok, ada salak cineam, tapi salak pondok tidak sama dengan salak cineam, walaupun sama-sama. Ada ayam sayur, ada ayam Bangkok, tapi ayam sayur tidak sama dengan ayam Bangkok, walaupun sama-sama. Ada orang buntet, ada orang hutan, tapi orang buntet tidak sama dengan orang hutan, walaupun sama-sama. Bedanya apa? Orang buntet rajin sholat, orang hutan nggak pernah sholat. Mulanya lamun sing buntet ana sing ora sholat, arane orang. Nah, ya. Iki Pak RT diundang apa mboten kiye niki? Pak RT diundang apa mboten niki? So diundang ya. Pemakai. Mang Oni sih ini Oni kayak. Kemana Mang Oni yang mana? Wah ini jagoan kita nih. Masya Allah komandan kita nih ya. Anaknya 7 ya? Belum. Wah rugi banget sampai. Tambah maning wes bujone kula. Rasul punya kulit, Kang Oni punya kulit. Tapi kulit Rasul tidak sama dengan kulit Kang Oni walaupun sama-sama. Sebab apa? Kulit Rasul itu halusnya bagai sutra. Masya Allah. Rasul punya keringat, Kang Oni punya keringat. Tapi keringat Rasul tidak sama dengan keringat, walaupun sama-sama. Sebab keringat Rasul itu wangi, sedangkan keringat Oni asam. Komandan gue digodok begini nih. Calon jenderal itu keluar tegar. Bersih kayak gini lain dia kan meriang balik ya kok. Sekarang corona. Rasul punya ludah, tapi ludah Rasul tidak sama dengan ludah, walaupun sama-sama. Sebab ludah Rasul itu obat, sedangkan ludah Kang Oni. Satu hari Ali bin Abi Thalib sakit mata. Ya kemana sih kasep ini uwawanya? Nongol. Abdi Gusti, saya pikir saya naon di mana atuh mana teh saya mawi nyari soca abdi teh. Ini ngerti nggak ini? Kok pada bengong? Hartos. Sing di sana ini orang lipat kula di orang mata aja. Sebenarnya mancing. Begitu masuk ke dalam Bismillahirrahmanirrahim diludahin Rasul cepat langsung sembuh. Orang yang sakit mata diludahin Rasulullah langsung sembuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba panjenengan sakit mata minta diludahin sama Insya Allah langsung becek. Langsung TKP. Masya Allah. Ada ibu-ibu yang masuk rumah Rasulullah langsung ngambil air bening di kolong tempat tidurnya kayak gini nih, tapi masih banyak ini nggak habis. Air yang masuk. Paginya Rasul kaget, saya nyokot cai kuring di kolong ya cina. Datang ibu-ibu, Rasul saya mohon maaf, kenapa tadi malam saya kesini ngapain? Ngambil air yang di mana? Yang di kolong tempat tidur. Kamu kemana? Saya minum. Lah itu mah kencing saya. Kenapa semalam? Saya mohon maaf semalam tidak izin, saya tidak tahan sakit perut, langsung saya minum terus, habis dulu itu langsung adem perut saya. Orang minum kencing Rasul langsung sembuh sakit perutnya. Coba panjenengan sakit perut minta minum kencingnya
Insya Allah. Nah, begitu pagi minum, insya Allah sorenya langsung tahlilan. Kita jangankan dengan Rasulullah, saudara-saudara. Dibandingkan makhluk Allah yang biasa pun kalah. Burung walet tuh ilernya doang 5 juta, ilernya doang. Seliter 5 juta, yang mahal tuh iler yang merah itu di Kalimantan Barat biasanya sampai 30 juta. Memang berapa harga ilernya? Kenapa? Sebab iler burung walet kalau kena muka yang keriput langsung cering, kalau kena masakan yang paling enak tambah enak rasanya. Panjenengan bikin nasi jamblang, apa namanya? Jamblang, masakan jamblang apa empal gentong, tetesin setetes iler burung walet, sesendok iler burung walet, tambah nikmat rasanya, bisa mahal harganya. Coba panjenengan bikin empal gentong yang paling enak, tetesin sesendok aja ilernya, insya Allah kesurupan masal. Ayo, saya pernah minum kopi di rumah seorang Betawi yang punya peternakan burung perkutut. Begitu minum enak betul kopinya. Ngomong-ngomong, bang, ini kopi apa ya? Emang apa, Kiai? Ini kopi udah panas, enak lagi. Lain namanya yang dibuntet tuh adem lagi, kopinya dikit lagi. Sono sebenarnya. Ini kopi luwak, Kiai. Apa luwak itu? Teman saya kan punya luwak musang tuh di Lampung, punya kebun kopi. Kalau sore dia petik kopi yang matang pohon, dikasih makan sama musang. Besok paginya kan luwaknya berak tuh. Masih ada biji kopi yang peringgil-peringgil, itu disemprot, dijemur, dikeringkan, disangrai, ditumbuk dia hasilnya. Jadi yang saya minum tadi itu tai luwak ya. Tapi enak ya. Memang berapa harganya, bang? Murah, cuma 600.000 sekilo. Kopi dimakan luwak jadi enak. Panjenengan besok petik kopi matang pohon, suruh dimakan sama tungguan ini esok-esok bayar. Procot semprot inuman kok. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kita tidak ada apa-apanya. Gamis Rasulullah, rambut Rasulullah, tidak ada yang dibuang yang katakan sahabatnya. Satu lembar rambutnya saja diperebutkan. Kenapa? Kalau panjenengan misalnya sakit itu dikomke gamisnya Rasulullah, bajunya Rasul, direndamkan, panjenengan sakit panas, minum sembuh. Baru bajunya dapat. Coba panjenengan sakit panas, dipereski bajunya, insya Allah. Yang kedua, yang ketiga ya, tadi nama, kedua nasab, ketiga fisik, yang keempat. Ini ngajinya murutan saja, santai. Nabi itu manusia, dibalik viralnya, dibalik keagungan kebesarannya, beliau adalah manusia yang paling agung akhlaknya. Lah kasih lagi. Kalau ada orang yang kuat, Nabi paling kuat. Kalau ada orang yang pinter, Nabi paling pinter. Kalau ada orang yang wangi, Nabi paling wangi. Kalau ada orang hebat, Nabi paling hebat. Kalau ada orang yang viral, Nabi paling viral. Tapi dibalik kebesaran semua, beliau tetap tawadhu, tidak menyombongkan diri. Ini yang sulit. Sabar. Wah, gak ada bandingannya. Menghadapi umat yang jahiliyah, yang nakalnya luar biasa, jahatnya luar biasa, sabar Kanjeng Nabi, Pak. Sabar. Ini yang susah. Dari mana sabar dibentuk itu? Tawadhu itu pembentukan dari ibadah yang dilakukannya. Ibadahnya berbuah akhlak. Manusia kadang-kadang kalau diberi nikmat yang seharusnya kekuasaan itu buat nolong masyarakat, malah kadang-kadang buat nyolong duit masyarakat. Kuat harusnya melindungi masyarakat, malah menindas masyarakat. Ganteng harusnya buat persembahkan buat istri dan keluarganya, ganteng malah buat mata keranjang.
Ayu kanggo bojone, iki ayu didol karo lanang liyane. Itu bedanya gitu. Makanya oleh karena itu kita perlu ingat, sehebat-hebatnya kita, semua asal kita berasal dari apa hebatnya kita? Genteng dibuat dari tanah, bata dibuat dari tanah, yang kita injak juga tanah, yang kita kencingnya juga tanah. Apa hebatnya kita? Yang kaya jangan mentang-mentang, yang ganteng jangan mentang-mentang, yang cantik jangan mentang-mentang, yang jelek jangan mentang-mentang. Wah, kapok sih saya jelek soalnya. Karena apa? Kita ini bukan siapa-siapa, dan pada akhirnya kita dari tanah kembali ke asalnya sama. Kita berasal dari setetes air yang hina, bukan siapa-siapa kita ini. Mati mulu ah, jangan dimatiin. Sudah? Salam Muhammad. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Hei, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Tanpa sehelai benang, kemudian berkata pada Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak maukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Hei, dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu
itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Hei, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama. Lanjut apa sudah? Sallallahu Muhammad. Apa yang terjadi di antara mereka para sahabat Nabi itu kita diam, tidak usah komentar, yakini saja bahwa mereka telah berijtihad dan mendapatkan pahala. Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Indonesia juga begitu. Wong cuma beda pilihan RT ribut, beda pilihan lurah ribut, beda pilihan bupati ribut, beda pilihan gubernur ribut, beda pilihan presiden. Alah, cemen. Biasa saja. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya komitmen. Pilihan boleh beda, tapi kalau sudah jadi dia pemimpin kita semua. Iya, kayak gitu. Jangan kita pada memperpanjang permusuhan. Yang kajinya tambah istiqomah. Yuk semua di sini mau macan, mau kambing, mau ayam, bebek kumpul sehingga bebek aja wedi. Ini mah tempatnya Nabi Sulaiman, modelnya kayak gitu ya. Kita semua ingin dakwah ikut Nabi Sulaiman, tidak pernah membenci siapapun. Jin bae melu ngaji seorang apa-apa, ya. Iya, begitulah ajaran Al-Quran. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah membenci orang, tapi apa? Manjing ajiroso, masuk ke dalam rasanya orang lain. Dakwah sesuai dengan lingkungannya, tidak milih-milih. Murid sing sugi baik tok aja kayak gue. Semuanya bisa jadi teman kita. Yuk kita selawatan ya, bareng selawatan. Sallallahu Muhammad. Udah kan? Yes. Hafal ya? Ibu-ibu selawatan bareng-barengnya. مجاهد لله في أهل البدر يا الله.
الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. وعلى محمد وعلى محمد. الأمة من الآفات والنقمة إلهي إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن بأهل المال يا الله يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. تواصلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Mudah-mudahan majelis ini bertambah barokah, bertambah bermanfaat untuk kita semuanya. Ada hadiah Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika panjang umur, insya Allah kita bertemu dari kesempatan. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan lupa. Hadzal nabiyul karim ar-ra'ufu bil mu'minin ja'ana bisyari'atil gharra wa ja'ana bihadhihi at-tariqatil mustaqimah ja'ana bihadha ad-din al-khanif was-samha sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa jami'i sahbihi wa man tabi'ahum bil amali salih wal ihsan ila yaumi liqa'i rabbi. Amma ba'du. Ulama'ana al-a'izzah, asatidhana al-afadil, ashab as-sa'adah, ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ikhwani akhwati, anisi anisati, wabil khusus syekhina wa murabbi ruhina Ki Haji Syarif Rahmat, wabil khusus akhina al-kiram Kiai Saji Soleh Zuhdi, hadirin hadirat, rekan-rekan yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita semua, terutama adalah nikmat iman dan Islam. Dan di antara nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga dengan sehat itu pula kita dapat berkumpul
bersilaturahim, bermuajahah, bermudzakarah di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sangat mencintai umatnya. Beliau telah menuntun kita semua selaku umatnya. Beliau telah memberikan ilmu kepada kita semua selaku umatnya. Dan besok nanti beliau akan mensyafaati kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan khususnya kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat dari beliau Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua yang saya cintai, alhamdulillah malam ini malam yang baik, acara yang baik, dengan niat yang baik kita bisa berkumpul di sini di dalam rangka banyak sebenarnya, diantaranya adalah Maulid Nabi. Rasulullah tidak bangga tiap tahun peringatan Maulid Nabi diperingati. Rasulullah tidak bangga tiap tahun Sayyidil Anbiya wa Sayyidil Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya'illahi ta'ala min masyarikil adillah maghribiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila sibaliha, khususan Sayyidina wa Maulana Sultanil Awliya'il Qutubi Rabbani wal Ghaisus Samadani wal Hikalun Nurani Sayyidina Syekhuddin Abdul Qadir Jalani wa jami'il awliya fi Jaziratul Cirebon, khususan Kanjeng Sunuhun Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Mahmud Sunan Gunung Jati wa jami'i sahibul wilayah, khususan Mbah Muqayyim wa usulihim wa furu'ihim wa hawasihim wa ali silsilatihim awhisuna bi ghawsah wa anduruna bi nadrah waqsidu ala qada'i hawaijina bi barakatihim wa karamatihim wa syafaatihim alaina wa ala jama'atina PPBN. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa malana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an syahadatina ashabi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'ul majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق النصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والألم. Jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam syamsid duha badrid duja nurul huda misbahud dulam abil qasim sayyidil qawnaini wa syafi'i syaqalain sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina al-arabi wal ajam nabil haramaini mahbubun inda rabbil masyriqaini wal maghribain
فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نسألك نتوسل إليك وأتشفع عندك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدنا يا رسول الله. إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا وحاجات العلماء في بلدة نusantara وحاجاتنا العلماء من نهضة العلماء لتبطلنا. اللهم سافيه فينا، اللهم سافيه فينا، اللهم سافيه فينا. اللهم أشرف أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد لجميع من آمن بك. اللهم أنت ارزقنا الهداية والحماية والكفاية والزهد والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا دعوناك ورجونا الإجابة منك بشفاعة رسول الله وبفضل رسول الله وبكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق جبريل الأمين والملائكة الأنوار وبحق المصطفى سيدنا ومولانا والأنبياء الأدهار وبحق الصديقين والشهداء والصالحين والعلماء من نهضة العلماء الأحياء. اللهم ربنا يا ربنا اللهم أنزل الرحمة والمغفرة علينا وعلى بلدة نusantara. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.